Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu melindungi. Amin. Apakah benar jika gangguan jin nasab bisa terputus atau selesai jika setelah menikah? Bisa? Bisa. Asalkan nikahnya niatnya itu benar. Caranya juga benar. Niat kita menikah itu untuk apa? Untuk menyempurnakan separuh agama kita dan menyempurnakan ruhiyah kita. Ingat, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan kata rahmat itu ada dua versi. Masih sama di juz 21 surat Ar-Rum. Pertama di ayat 21, yang kedua ada di ayat 50. Ya. Kita bahas di ayat yang 50, yang ada di ayat 50 dulu. Fanzur ila athari rahmati rabbika. Ya. Maka lihatlah bekas-bekas dari rahmat Tuhanmu. Kata rahmat yang ada di ayat 50 ini tertuliskan dengan huruf ta mabsutah. Apa mabsutah? Tak yang tergelar, tak perahu. Makanya dalam bahasa Arab tikar ini disebut bisato. Kenapa bisato? Karena dia terhampar, dia tergelar, tak mabsutah. Ya, fa'ndzur ila athari rahmati rabbik. Lihat itu. Setiap tak yang dituliskan dengan tak mabsutah ini menunjukkan bahwasanya rahmat ini adalah rahmat yang bisa dirasakan dan disaksikan oleh semua orang tanpa ada syarat-syarat tertentu. Kita bisa melihat kan, mau itu mukmin, mau itu kafir, mau itu muwahhidin, mau itu musyrikin, semua bisa melihat. Kalau dia bisa berpikir, dia bisa melihat bagaimana bekas-bekas rahmat-rahmat Allah itu terhampar luas di seluruh celah-celah yang ada di jagat raya ini. Tapi ada tak yang Allah khususkan sehingga tertulis dalam mushaf kita, ya, taknya itu tertulis dengan tak marbutoh. Tak marbutoh, tak gelung. Tak yang terkunci, tergembok. Salah satunya ada di surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda Dia telah menciptakan istri-istri atau pasangan-pasangan dari jenis kalian. Kemudian Dia telah menjadikan mawaddah. Apa mawaddah? Cintaan. Sakinah dulu ya, ketenangan. Ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang, rahmat. Nah, rahmat yang menggunakan tak marbutah ini menggunakan syarat. Tidak akan bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang menggapai syarat-syarat tersebut. Kalau konteksnya ada dalam surat Ar-Rum ayat 21, rahmat yang digembok ini dikhususkan Allah akan dikucurkan untuk orang-orang yang menikah di jalannya. Gapai ketenangan, menggapai kebahagiaan, kecintaan, kasih sayang. Maka ketika ketenangan itu telah digapai, jiwa itu akan menjadi stabil dan setan akan kesusahan untuk mengganggu orang-orang yang mempunyai jiwa yang stabil, roh yang terstruktur lagi. Lihat orang yang masih jomblo, yang susah untuk menikah atau nggak mau menikah, sengaja menunda-nunda pernikahan tanpa ada alasan yang pasti. Kita lihat, mohon maaf, biasanya pasti jiwanya juga akan bergejolak, nggak akan stabil, nggak akan tenang. Nggak ada yang menenangkan. Kalau lagi lelah nggak ada bahu untuk bersandar. Kan Allahu Somad stada ya karpelah. Ya memang Allah jadi tempat bersandar sebaik-baiknya. Tapi ketika antum lelah, kita dituntut juga untuk melakukan ikhtiar.
Dan sebab-sebabnya ialah dengan pasangan yang sah, yang mereka itu bisa saling melengkapi. Makanya ketika menikah insya Allah gangguan-gangguan dari jin nasab ini akan hilang. Makanya cari pasangan yang betul-betul pasangan yang soleh dan pasangan yang solehah, yang bisa mengerti keadaan antum, menerima apa yang ada pada diri antum, dan bisa saling melengkapi. Antum menerima, mereka pun menerima segala kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Maka insya Allah pernikahan tersebut akan menjadi pernikahan yang penuh keberkahan, penuh ketenangan, penuh kecintaan, kedamaian, serta kasih sayang, yang menjadikan setan-setan yang membawa kebencian, membawa keraguan-raguan, membawa gejolak pada emosi itu akan lenyap, karena sebab-sebabnya tidak ditemukan lagi setelah menikah. Ini semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum.